Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan materi kita ya. Jadi sebelumnya kita udah belajar tentang materi topologi jaringan komputer. Bagi Anda yang belum pelajari, silahkan Anda pelajari materi sebelumnya terlebih dahulu. Karena ini kan nyambung materinya ya. Oke, di materi kali ini kita akan belajar tentang perangkat-perangkat jaringan komputer ya. Kalau topologi itu adalah bentuknya, kalau sekarang kita akan belajar tentang perangkatnya. Oke, baik kita mulai ya. Nah, yang pertama, udah sempat kita singgung kemarin, namanya hub ya. Hub ini digunakan di mana? Topologi apa masih ingat? Ya, betul, topologi star ya. Oke. Cuman hub ini adalah masa lalu ya. Fungsinya yaitu menghubungkan beberapa komputer ke dalam satu jaringan komputer ya. Nah, ini yang perlu di highlight nih, satu jaringan komputer. Perlu diingat ya, satu jaringan komputer. Oke, kelemahannya adalah data dikirimkan ke seluruh komputer yang terhubung di hub ya. Jadi misalnya ini device 2 mau mengirim data device 1, maka device 2 mengirim ke hub, oleh hubnya akan di broadcast. Device 1 dapat, device 4 dapat, device 3 dapat. Nah, gitu ya. Meskipun di header dari data tersebut itu ada alamat tujuannya. Jadi misalnya nih, data ini saya kirimkan ke device 1 ya. Meskipun device 4 dia dapat data itu, karena dia bukan dituju, maka data akan di-drop. Teorinya seperti itu, tapi ternyata prakteknya tidak seperti itu ya. Oke, kemudian data collision tinggi. Jadi tabrakan datanya cukup tinggi. Kenapa? Karena broadcast, karena device 2 ngirim ke device 1, di saat yang bersamaan juga bisa device 4 kirim ke device 3. Kan semuanya kan akan terhubung ke sini, ke hubnya sini ya. Semakin banyak komputer terhubung, maka dia kerjanya akan semakin berat ya, sehingga menimbulkan data collision ya, data tabrakan datanya. Oke, kemudian berbagai kelemahan tersebut itu disempurnakan menjadi yang namanya switch ya. Secara fisik Anda nggak bisa membedakan antara hub dan switch ya. Dan kalau Anda ketemu komputer itu masih sering yang menyebut dengan hub ya. Karena memang fungsinya sama. Cuman perangkat yang Anda beli saat ini itu sudah semuanya bernama switch ya, sudah nggak ada lagi hub ya. Hub itu dumb switch, switch bodoh. Kalau switch itu lebih cerdas daripada hub ya. Oke, secara umum ada dua jenis dari switch yaitu manageable dan unmanageable ya. Yang murah-murah harganya yang cuma seratusan ribu ya, itu 200.000 itu umumnya unmanageable. Kalau manageable ini umumnya harganya dia di atas 1 juta ya. Oke. Fungsinya sama dengan hub yaitu menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan komputer yang sama. Nah, namun switch ini memiliki namanya CAM table, Content Addressable Memory ya. Ini adalah tabel untuk menyimpan informasi tentang MAC address dari perangkat terhubung ke port switch ya. Jadi setiap perangkat kita di LAN card kita, baik itu komputer, laptop, HP dan lain sebagainya, itu dia pasti punya namanya MAC address. MAC address itu adalah alamat unik, kode unik yang mengidentifikasi perangkat kita ya. Nanti kita akan belajar bedanya MAC address dan IP address ya. Nah, MAC address ini disimpan di dalam CAM table kalau di switch ya. Jadi dia tahu misalnya nih ada paket masuk, tujuannya kemana? Ini ke 0000000555. Nah, gitu ya. Maka oleh switch itu dia dilihat 555 ini dia ada di port berapa ya? Oh, di port 5. Maka dia hanya akan dikirimkan ke port 5 saja. Port yang 2, 3, 4, dan 6 tidak akan menerima paket itu. Nah, jadi mengurangi broadcast data, mengurangi datanya itu bisa diintercept ya, bisa disadap, dan juga mengurangi apa namanya data collision gitu ya, data tabrakan. Karena apa? Karena data hanya akan dikirimkan ke tujuannya, tidak dikirimkan ke semuanya. Itu bedanya hub dengan switch ya. Sedangkan untuk manageable switch itu dia ada beberapa fitur tambahan, yaitu seperti network monitoring, kemudian port security, kemudian access control list. Ini untuk apa namanya menentukan siapa yang boleh connect, siapa yang nggak boleh connect gitu. Kalau port security ini kita bisa mendisable, auto disable portnya jika terjadi loop. Jadi loop itu dari switch masuk ke switch lagi. Nah, itu ya. Itu menyebabkan networknya down gitu. Kemudian juga bisa melewatkan VPN, tag-tag VPN, dan juga bisa di remote access. Nah, itu yang untuk
manageable switch ya. Jadi ingat harganya rata-rata di atas 1 juta saat ini ya. Kalau di bawah 1 juta itu biasanya masih unmanageable switch ya. Jadi kalau Anda butuh manageable switch, Anda pastikan dia ada tulisannya manageable switch. Nah, gitu ya. Oke, berikutnya adalah router ya. Secara fisik dia tuh mirip dengan switch. Namun bedanya adalah kalau hub dan switch itu untuk mengirimkan data di jaringan yang sama, sedangkan router itu untuk mengirimkan data yang di jaringannya berbeda. Jadi di setiap portnya router ini networknya berbeda-beda. Ya, kalau switch kan sama semua networknya. Kalau router dia berbeda-beda. Memang dia fungsinya untuk mengirimkan data antar jaringan komputer. Ya, kemudian dia juga dibekali dengan algoritma routing. Algoritma routing itu algoritma untuk mencari jalur terpendek ke tujuan. Ya, oke. Misalnya saya mau melihat jalurnya yang ke Google misalnya, ya. Oke, saya share dulu. Nah, ya, kan biasanya kan gini nih, ping.google.com ya. Nah, ini kita bisa tahu alamatnya Google sekian, kemudian nanti dia ininya apa, balasannya apa, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita mau tahu jalur ke Google, ya, perintahnya pakai apa? Perintahnya pakai tracer, ya. Kalau di Linux namanya traceroute, ya. Tracer.google.com. Nah, ini kita tahu, oh ini kita lewat router loh ini, ya. Anda bisa lihat ya, yang pertama itu routernya 10.1, kemudian 172, 17, 1 lah. Angkanya berbeda ya, angkanya berbeda-beda. Nah, inilah dia router. Jadi untuk menuju ke Google, kita itu melewati beberapa router ya. Nah, internet ya, itu terdiri dari banyak sekali router. Yang mana setiap router itu menyediakan jalur ke router yang lain ya. Nah, jadi di sini saya ingin mencari google.com ya, maka saya dilewati router-router ini 10.1, 811, 125 dan seterusnya sampai nanti nyampe ke google.com ya. Kemudian lupa itu kenapa kok ada request timeout? Apakah routernya mati? Biasanya itu dipasang firewall ya. Biasanya emang dipasang firewall oleh mereka untuk security biar nggak diketahui. Oke, ya kita kembali ke materi. Mana materinya tadi? Ya, oke ya. Jadi ada algoritmanya. Algoritmanya ada banyak. Nah, kemudian berikutnya adalah modem ya. Modem itu singkatan dari modulator demodulator ya. Itu fungsinya untuk merubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya ya. Kalau modem kita menggunakan fiber optik seperti yang di atas ini mengubah sinyal digital menjadi cahaya. Kalau kita pakai modem GSM seperti ini, mengubah sinyal digital menjadi sinyal GSM, ya, gitu ya. Yang bawah ini dulu zaman saya masih kuliah dulu. Ini modem DSL. Ini mengubah data menjadi waktu itu internet bisa diakses melalui jaringan telepon rumah ya. Jadi waktu itu di rumah-rumah ada teleponnya dan kita bisa memanfaatkan jaringan telepon itu untuk mengakses ke internet. Ya, kita harus punya modem ini ya. Dulu ini kecepatannya tertinggi itu hanya 56,6 kilobit per second ya. Kilobit per second. Wah, itu kalau anak sekarang ngomongnya sudah wah lambat sekali itu ya untuk anak sekarang. Oke. Kemudian perangkat berikutnya adalah namanya access point ya. Namanya access point, bukan WiFi ya, bukan WiFi. Ingat, namanya access point, bukan WiFi ya. Access point itu adalah perangkat yang dia untuk menghubungkan perangkat yang ada ke jaringan komputer secara nirkabel tanpa kabel ya. Pakai apa, Pak? Pakai frekuensi yang ada di udara. Nah, karena frekuensi yang ada di udara kita itu dipakai nggak hanya oleh access point, juga dipakai untuk televisi, untuk radio, untuk HT, dan lain sebagainya ya. Maka itu dibagi-bagi frekuensinya. Untuk access point sendiri, itu di Indonesia, free, bebas digunakan, itu pada frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Ya, ini gratis. Kalau frekuensi yang lain itu berbayar. Contohnya misalnya, jika ada yang masih menggunakan Indovision, yang pakai parabola, yang Indovision pakai parabola itu, kalau nggak salah dia tuh frekuensinya di 2,3 GHz. Gitu, 2,3 kalau nggak salah. Atau 2,5 saya lupa. Pokoknya mepet-mepet inilah. Dan itu berbayar.
frekuensi itu berbayar. Jadi Indovision membayar ke pemerintah untuk menggunakan jalur frekuensi itu. Ya, sedangkan yang 2,4 dan 5 giga itu free, gratis ya. Itulah mengapa mungkin Anda pernah tahu microwave ya. Microwave itu juga menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Cordless pun, telepon yang nggak pakai kabel, telepon rumah yang nggak pakai kabel, itu juga pakai frekuensi 2,4 GHz gitu ya. Kemudian remote mobil, remote control mobil itu atau drone itu juga banyak yang pakai frekuensi 2,4 GHz gitu ya, karena itu free frekuensinya. Kemudian access point ini memiliki banyak mode, yaitu mode indoor dan mode outdoor ya. Kalau indoor dipakai dalam ruangan, kalau outdoor dipakai untuk luar ruangan ya. Biasanya untuk apa Pak outdoor Pak? Untuk menghubungkan dua site, dua gedung yang terpisah ya. Itu bisa menggunakan outdoor ya. Kalau kamu pengen tahu, Anda bisa lihat di tower-towernya GSM. Ya, itu di sana ada banyak access point outdoor ya. Kemudian yang di indoor sendiri ada beberapa model. Ada yang model desktop, ditaruh di atas meja kita yang kayak gini nih bentuknya, atau model ceiling yang ada di atas langit-langit ya. Ini di kampus kita pakai yang ini, pakai yang mode ceiling gitu. Mereknya ada banyak sekali, nanti silahkan di browsing ya. Oke, nah kemudian network firewall ya. Bentuknya sekilas mirip dengan switch, hub atau router, namun dia fungsinya berbeda ya. Jadi si firewall ini dia fungsinya adalah menganalisa traffic data yang ada di jaringan komputer kita ya. Dengan menggunakan firewall ini kita bisa ngeblok atau kita bisa allow mengirimkan data yang untuk lewat di jaringan komputer kita ya. Misalnya beberapa waktu yang lalu itu kita sempat dihebohkan adanya virus yang mana dia bisa menyebar melalui jaringan komputer. Nah, itu jika kita tahu oh ternyata dia pakai port sekian, dia pakai tipe datanya adalah misalnya dia pakai TCP port sekian. Nah, ini virus itu diblok. Itu pakai perangkat ini bisa ya. Oke, jadi kesimpulan pada materi ini adalah yang pertama hub. Hub itu fungsinya untuk menghubungkan beberapa komputer. Cuman dia sifatnya broadcast, data yang terima akan dikirimkan ke semua komputer yang terhubung. Ya, satu sisi keamanannya dia rawan, yang kedua banyak paket collision ya, karena kita nggak bisa mengontrol komputer siapa yang boleh mengirimkan data ya. Jadi bisa tabrakan datanya di dalam hubnya itu sendiri. Kemudian disempurnakan menjadi switch ya. Switch memiliki camtable sehingga datanya tidak di-broadcast. Jadi camtable itu isinya adalah MAC address dari masing-masing komputer yang terhubung. Nah, di data itu ada MAC address tujuan. Sehingga ketika data itu masuk, dicek di camtable-nya, oh MAC address tujuan ini ada di port 1 misalnya. Maka data itu hanya akan dikirimkan ke port 1, tidak di-broadcast ke yang lain. Ya. Nah, itu switch yang ada sekarang itu namanya switch. Kemudian dia ada tipenya yang manageable dan unmanageable ya. Kalau unmanageable ya sudah Anda tinggal pasang, sudah selesai gitu aja. Kalau yang manageable itu ada fitur tambahan, Anda bisa monitoring, Anda bisa kasih dia VPN, kemudian Anda bisa remote access dan sebagainya. Kemudian ada router. Maaf ini ya router ya, bukan routing ya, router ya. Routing itu algoritmanya ya. Router itu perangkatnya untuk menghubungkan beberapa jaringan komputer ya. Bentuknya mirip-mirip ya. Cuman dia menghubungkan komputer di network yang berbeda ya. Dan dia juga memiliki algoritma untuk mencari jalur pencarian terpendek ya, itu untuk router. Kemudian ada lagi modem, itu singkatan dari modulator demodulator, itu merubah sinyal digital menjadi analog dan sebaliknya. Analog ini tergantung modemnya. Kalau modemnya fiber optik ya dirubah menjadi cahaya. Kalau modemnya itu GSM ya dirubah menjadi sinyal GSM ya. Kalau modemnya itu DSL ya, telepon ya dia dirubah menjadi sinyal telepon. Nah, seperti itu ya. Kemudian access point itu untuk menghubungkan perangkat secara nirkabel wireless menggunakan frekuensi di 2,4 GHz dan 5 GHz. Kemudian ada lagi firewall. Firewall itu untuk mengatur data yang ada di jaringan komputer ya. Jadi kita bisa block atau kita bisa allow traffic yang tipenya seperti apa ya. Tadi sempat saya contohkan ketika dia di traceroute dia request timeout, nah itu dia biasanya dipasang firewall di situ. Jadi paket traceroute-nya dia nggak boleh terusin ya. Nah, terakhir, nah ini device-nya zaman now nih, all-in-one device. All-in-one device ini yang ada di rumah-rumah biasanya. Dia juga berfungsi sebagai modem, dia juga berfungsi sebagai access point, dia juga berfungsi sebagai switch,
juga berfungsi sebagai firewall dan juga berfungsi sebagai macam-macam ya. Ada yang pakai apa namanya network file share dan sebagainya. Nah, itu modem-modem yang ada sekarang, yang ada di rumah-rumah, yang Anda pakai untuk koneksi ke internet, ya, mau pakai itu apa namanya fiber optik umumnya ya, ada yang mereknya Huawei, ZTE dan sebagainya. Ya, itu jadi semua fungsi dari perangkat itu dirangkum menjadi satu perangkat, ya, keren ya. Tapi tentunya dia ada keterbatasan dibandingkan dengan perangkat yang dedicated ya, satu perangkat satu fungsi. Oke, sekian untuk materi kita. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.